Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman senantiasa dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Teman-teman, hari ini kita dipertemukan kembali dalam mata kuliah studi kelayakan bisnis Islam. Dan hari ini kita sudah sampai pada pertemuan yang ke-7. Tidak terasa ya. Alhamdulillah, hari ini nanti kita akan berbicara tentang aspek teknis atau operasi. Nah teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan pada pagi hari ini, mari kita buka perkuliahan hari ini. Kita awali dengan membaca surat Al-Fatihah. Ala niyatina wa ala niyatikum bibarakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbim firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Baik, terima kasih teman-teman. Semoga dengan bacaan surat Al-Fatihah tadi membawa keberkahan pada kita, memudahkan kita dalam proses thalabul ilmi, mencari ilmu dimanapun berada. Baik teman-teman, langsung saja kita bicara tentang aspek teknis atau operasi dalam studi kelayakan bisnis Islam. Nah teman-teman, jadi aspek teknis atau operasi ini memiliki pengertian bahwa aspek operasi ini adalah bagaimana sih menilai kesiapan perusahaan dalam menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasinya, luas produksinya, dan layout serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan nanti. Maka teman-teman, kuncinya adalah analisis dari aspek operasi ini memang menilai kesiapan, seberapa siap perusahaan menjalankan usahanya dengan menilai ketepatan lokasi, luas produksi, layout, serta kesiagaan mesin-mesin yang akan digunakan. Jadi gini teman-teman, misalnya penentuan lokasi. Jadi perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang ya dalam menentukan sebuah lokasi ini, karena pemilihan lokasi ini tidak hanya berkaitan dengan di mana lokasi perusahaan yang akan dibuat nanti, tapi juga menetapkan kantor pusatnya nanti di mana, cabangnya di mana, gudangnya di mana, pabriknya di mana, dan seterusnya. Sehingga dalam kaitannya dengan studi kelayakan bisnis ini memang kompleks sekali bicara tentang lokasi ya. Jadi perlu pertimbangan yang diperhitungkan sebelum menentukan lokasi pabrik itu diputuskan. Ya, apakah nanti dekat dengan bahan bakunya, apakah dekat dengan pasarnya, atau dekat dengan konsumennya. Nah ini jadi perlu economic analysis tersendiri terkait tentang biaya, penilaian value, dan lain-lainnya. Nah selain lokasi juga ada. Jadi tidak hanya lokasi saja ya, tapi juga nanti terkait dengan layout misalnya ya, terkait dengan layout. Nah di layout ini misalnya untuk pabrik yang nanti didirikan ini mempertimbangkan banyak faktor juga, misalnya kayak proses produksinya gimana, kemudian penyusunan peralatan mesinnya dalam gedung itu bagaimana, termasuk juga pilihan apakah proses layout atau produk layout itu dilakukan. Nah ini juga akan menjadi pertimbangan tersendiri dalam proses layout itu. Nah selanjutnya juga misalnya nanti dalam pemilihan teknologi ya, ini juga menjadi salah satu hal yang harus dilalui dalam aspek operasi ya. Jadi pemilihan teknologi saat proses produksi seperti apakah, kemudian apakah padat karya atau padat modal ya, misalnya kayak negara Indonesia, negara kita yang dari negara berkembang ke negara maju
ini biasanya teknologinya diupayakan menjadi teknologi yang padat karya, karena mengingat tingginya tingkat pengangguran ya, maka lebih baik ke padat karya daripada padat modal begitu. Termasuk juga nanti kita akan menentukan ya, kita akan menentukan bagaimana metode ya persediaan yang akan dipakai. Nah, ini juga menjadi penting karena ini sebuah perusahaan juga butuh stok ya, stok yang aman ketika melayani kepentingan pelanggannya gitu. Oke, selanjutnya adalah tujuan. Nah, tujuan dari aspek teknis dan operasi ini ada beberapa hal teman-teman ya. Jadi yang pertama adalah terkait tentang menentukan lokasi yang tepat. Nah, ya. Jadi seperti saya jelaskan sebelumnya, tiap aspek ini tentu memiliki tujuan tertentu. Jadi termasuk juga aspek teknis dan operasi ini juga memiliki tujuan. Yang pertama adalah menentukan lokasi yang tepat. Jadi agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, ya, nanti perlu dilakukan upaya peninjauan aspek teknis ini. Jadi baik lokasi pabriknya, gudangnya, cabangnya maupun kantor pusatnya begitu. Terus kemudian yang kedua adalah bertujuan untuk menentukan layout yang sesuai. Ya, nanti diharapkan ya dengan penilaian aspek ini perusahaan dapat menentukan layout yang sesuai dengan proses produksi yang dipilih sehingga dapat efisien kinerjanya gitu. Kemudian yang ketiga adalah menentukan teknologi yang tepat. Ya, diharapkan nanti perusahaan bisa menentukan teknologi yang paling tepat dalam menjalankan produksinya. Gitu. Selanjutnya adalah yang keempat, menentukan metode persediaan yang baik. Nanti diharapkan perusahaan ini bisa menentukan metode persediaan yang paling baik untuk dijalankan sesuai dengan bidang usahanya. Kemudian yang kelima adalah bertujuan untuk menentukan kualitas tenaga kerjanya. Jadi perusahaan nanti diharapkan dapat menentukan kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan baik saat ini maupun di masa yang akan datang, karena nanti ada perencanaannya begitu. Oke, selanjutnya adalah langsung masuk pada penentuan lokasi usaha teman-teman. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa prioritas utama dari teknis operasi ini memang adalah menganalisis masalah penentuan lokasi teman-teman. Jadi pemilihan lokasi ini sangat penting, mengingat nanti kalau sampai salah dalam analisis ini bisa berakibat fatal karena biaya yang sudah terlanjur dikeluarkan untuk membangun pabriknya ini nanti akan sangat disayangkan gitu ya. Jadi untuk menentukan lokasi suatu perusahaan, suatu pabrik paling tidak ada dua faktor yang menjadi pertimbangan teman-teman. Nah, yang pertama adalah yaitu faktor primer, ya, faktor primer atau faktor utama. Misalnya kayak apa? Misalnya ya terkait dengan dekat dengan pasar. Ini juga penting, ya. Kalau tidak dekat dengan pasar nanti bisa menumbuhkan biaya yang lain. Kemudian juga dekat dengan bahan baku. Wah, ini kalau jauh dengan bahan baku repot juga nanti membutuhkan biaya transportasi yang lebih. Kemudian juga tersedia tenaga kerja. Kalau jauh dari tenaga kerja nanti juga pekerjanya juga akan berpikir ulang ya untuk melamar pekerjaan di sana. Termasuk ini juga jumlahnya, kualifikasi yang dibutuhkan apa begitu ya. Kemudian juga adalah fasilitas, maksudnya adalah fasilitas sarana prasarana terkait tentang jalan rayanya. Kemudian adakah akses kendaraan yang bisa menuju ke sana, misalnya begitu. Ya, termasuk juga listrik gitu ya. Ya, dan yang paling penting adalah terkait dengan sikap masyarakat. Ya, sikap masyarakat setempat ini juga menjadi penting karena jangan sampai perusahaan sudah didirikan nantinya ternyata
malah sikap masyarakatnya mohon maaf menolak, mendemo dan seterusnya, itu juga akan menjadi kerepotan tersendiri ya, butuh tenaga ekstra untuk mengurai permasalahan-permasalahan seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, faktor penentuan lokasi yang menjadi apa namanya alasan atau bisa dijadikan sebagai pertimbangan adalah faktor sekunder, teman-teman. Nah, faktor sekunder ini meliputi beberapa hal, misalnya kayak biaya investasi ya. Biaya investasi di lokasi misalnya kayak beli tanah misalnya. Ini juga perlu dipikirkan, jangan sampai mendapatkan tanah yang sangat mahal tapi ternyata nanti tidak didukung dengan pemasaran yang bagus. Itu nanti akan repot juga. Kemudian adalah prospek perkembangan harga atau kemajuan di lokasi yang akan datang. Ini juga penting ya, prospek kemajuan. Prospek kemajuan ini kan nanti akan berpengaruh terhadap nilai aset yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian juga kemungkinan ada enggak bisa nanti akan dilakukan yang namanya perluasan lokasi. Ini juga penting. Jangan sampai ketika perusahaan sudah berkembang tidak bisa mengembangkan, tidak bisa melakukan perluasan lokasi begitu. Ya, termasuk juga fasilitas penunjang lain ya, misalnya kayak perumahan ya. Perumahan ini juga penting nanti untuk tenaga kerja maupun untuk kepentingan-kepentingan yang sifatnya memang untuk kantor ya, misalnya kayak gudang dan seterusnya. Kemudian iklim ya, iklim juga penting, ini perlu dipertimbangkan, jangan sampai ini daerahnya rawan banjir ya, tanahnya gimana begitu ya. Termasuk juga sebenarnya masalah pajak, teman-teman. Pajak ini juga menjadi penting ya, jadi bagaimana peraturan tentang tenaga kerja di setempat, biayanya seperti apa dan seterusnya gitu ya. Oke, faktor penentuan lokasi sudah. Sekarang apa sih keuntungannya kalau kita bisa mendapatkan lokasi yang tepat begitu ya? Salah satu keuntungannya yaitu adalah pelayanan yang diberikan kepada konsumen nanti ini bisa lebih memuaskan ya. Karena kita basisnya nanti adalah basis bagaimana mencapai profit, sehingga faktor utama supaya bisa mencapai profit yang baik itu adalah dengan memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, pelayanan terbaik kepada konsumen ya. Kemudian yang kedua, keuntungannya adalah kemudahan dalam memperoleh tenaga kerja. Ya, ini juga penting. Kalau kita bisa mendapatkan tenaga kerja yang lebih mudah, nanti tentu perusahaan akan sangat diuntungkan karena bisa mendapatkan tenaga kerja yang diinginkan. Kemudian lagi misalnya bisa memperoleh bahan baku atau barang-barang substitusi yang bisa secara kontinu. Nah, ini kontinu ini menjadi penting ya teman-teman. Jadi tidak hanya sekedar mendapatkan bahan baku yang sesekali dua kali bisa dapatkan, tapi keberlanjutannya tidak ada. Ini juga akan repot nanti. Keuntungannya lagi juga seperti yang saya sampaikan tadi, bisa memperluas lokasi. Ini juga penting di masa yang akan datang, termasuk nanti nilai atau harga ekonomisnya akan lebih tinggi kan begitu ya. Dan yang terakhir ini adalah masalah konflik ya. Jadi kalau kita bisa mendapatkan lokasi yang tepat, konflik nanti dengan masyarakat atau pemerintah setempat ini nanti bisa diminimalisir seminimal-minimal mungkin begitu ya. Oke, selanjutnya adalah metode penilaian lokasi, teman-teman. Nah, ada metodenya. Jadi penentuan lokasi ini bukan pekerjaan yang mudah ya, teman-teman. Bukan pekerjaan yang mudah. Jadi harus dinilai secara matang ya, secara serius, sehingga nanti lokasi yang dipilih benar-benar efektif, efisien dan menguntungkan. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah dengan metode penilaian hasil value ini. Metode penilaian hasil value ini misalnya adalah dengan cara menilai seberapa jenis kebutuhannya ya, kemudian nilai lokasinya ya, nilai lokasi yang ideal ini seperti apa. Nah, maka misalnya kayak gini, kebutuhan pasar. Oke, kebutuhan pasar ya. Nah, kebutuhan pasar ini nilai idealnya adalah 40.
Maka misalnya Anda menentukan beberapa lokasi, misalnya ada di Cirebon, di Bandung, di Serang. Nah, kalau di Cirebon nilai pasarnya 25, kalau di Bandung nilainya 35, kalau di Serang nilainya 20, maka Bandung menjadi bisa jadi rujukan atau menjadi pilihan yang tepat gitu. Terus kemudian dilihat dari pasar bahan baku. Kalau bahan baku ini nilainya 30. Nah, kalau di Cirebon ini kemudian nyari bahan bakunya nilainya 20, di Bandung 25, di Serang 15. Oh ya berarti Bandung ya gitu. Termasuk transportasi, tenaga kerja dan lain-lainnya ya. Dan lain-lainnya nanti dihitung ya gitu. Nah, kalau nilainya bisa mendekati angka 100, berarti ini adalah lokasi yang ideal, lokasi yang bisa dipilih. Kalau dalam contoh ini, lokasi yang paling ideal adalah di Bandung karena nilai totalnya adalah 87. Oke. Selanjutnya ada juga loh metode yang lain, teman-teman. Metode yang lain adalah yaitu metode cost comparison method ya. Cost comparison method ini adalah metode di mana metode ini membandingkan perbandingan biayanya, teman-teman. Lebih kepada biayanya. Nah, misalnya gini. Yang pertama adalah jenis biayanya adalah biaya bahan baku. Biaya bahan bakunya gimana nilainya, begitu ya. Apakah murah, apakah mahal, kan begitu. Nah, ini dipilih nanti. Ya, misalnya kalau di Serang nilainya 150 ya, biaya bahan bakunya. Cirebon 160, Bandung hanya 140. Wah, ini berarti cocok nih. Biaya paling rendah adalah Bandung, misalnya begitu. Terus kemudian biaya bahan bakar dan listrik. Ya, kalau di Serang 40, di Cirebon 45, di Bandung 40. Wah, ini berarti Serang sama Bandung memiliki dua kemungkinan yang bisa jadi bahan pertimbangan gitu. Terus kemudian biaya operasional di sana bagaimana ya. Serang 60, di Cirebon 65, di Bandung 55. Oh, berarti yang paling murah di Bandung. Oh, berarti Bandung ini sudah mendapatkan checklist 3 checklist ya. Terus kemudian biaya umum, biaya-biaya lainnya nanti gimana begitu ya. Sehingga nanti akan dipilih nilai yang paling rendah itu mana, biaya yang paling rendah mana. Misalnya kalau dari lokasi ini, oh ternyata Bandung. Jadi kalau secara cost comparison method ini berarti Bandung bisa dipilih, gitu ya. Terus kemudian ada juga teknik yang lain, teman-teman. Jadi banyak teknik ya untuk menentukan lokasi itu, yaitu dengan teknik economic analysis method. Nah, economic analysis method ini gimana sih caranya? Nah, ini adalah metode analisis ekonomi, teman-teman. Jadi penilaian dengan metode analisis ekonomi ini nanti didasarkan pada berbagai jenis biaya yang akan menjadi beban usaha, termasuk juga biaya perumahan, biaya sosial, juga sikap masyarakat setempat gitu ya. Nah, ini contohnya jenis biayanya, biaya sewa. Misalnya di Serang 200.000, Cirebon 150.000, Bandung 175.000. Oh, berarti ya Cirebon ini ya gitu. Kemudian biaya tenaga kerja, Serang 900.000, Cirebon 1 juta, Bandung 850.000. Oh ya, ini berarti Bandung ya, kan gitu. Kemudian biaya pengangkutan, ini Serang 300.000, Cirebon 400.000, Bandung 350.000. Oh, ini berarti Serang. Nah, ini nanti tinggal biaya-biaya apa saja semuanya yang masuk, yang bisa diperhitungkan nanti akan diperhitungkan. Maka di sini misalnya total biaya operasi nih ya, di Serang ini 100.630, Cirebon 1.790, di Bandung ini 1.605.000. Oh, berarti Bandung bisa menjadi secara economic analysis method ini memungkinkan ya untuk dibangun lokasi di sana. Nah, misalnya ini juga ya, tidak hanya jenis biaya tapi juga perumahan di sana bagaimana, apakah baik, cukup atau baik, kurang baik dan seterusnya. Sikap masyarakatnya juga gimana, apakah cukup, sedang atau baik. Wah, ini kayaknya contohnya ini memang Bandung yang bisa
dijadikan rujukan itu untuk mendirikan sebuah lokasi pabrik gitu. Nah, selanjutnya adalah terkait tentang luas produksi, teman-teman. Nah, jadi penentuan luas produksi ini berkaitan dengan berapa sih jumlah produksi yang dihasilkan dalam waktu tertentu dengan mempertimbangkan kapasitas teknis dan peralatan yang dimiliki serta biaya yang paling efisien. Nah, maka luasan produksi ini secara umum ya ditentukan karena memang adanya kecenderungan permintaan, teman-teman. Jadi kecenderungan permintaan di masa yang akan datang ini gimana? Nah, ini akan berkaitan dengan luasan produksi yang akan dibuat. Kemudian yang kedua adalah kemungkinan pengadaannya. Nah, kemungkinan pengadaannya ini seperti apa? Jadi kemungkinan pengadaan bahan baku, bahan pembantu, tenaga kerja, dan lain-lainnya. Kemudian tersedianya teknologi. Ini juga akan menjadi faktor yang mempengaruhi luasan produksi. Jadi teknologi, mesin, peralatan ini gimana yang akan dipakai gitu kan. Kemudian daur hidup produknya. Jadi apakah ini masih ada produk yang sifatnya produk substitusi dari produk yang akan kita buat gitu. Nah, maka ini menjadi faktor penting ya. Faktor yang akan mempengaruhi seberapa besar luasan produksi yang akan dibuat gitu. Selanjutnya, nah ini berproduksi dalam Islam, teman-teman. Nah, ada loh kaidah-kaidah dalam berproduksi dalam Islam. Ini kan kaitannya dengan strategi kelayakan bisnis Islam ya, teman-teman. Ya, jadi harus memenuhi kaidah-kaidah ini, teman-teman. Yang pertama yaitu adalah terkait tentang kehalalan. Kehalalan penting, teman-teman. Jadi memproduksi barang dan jasa ini bagi seorang pebisnis muslim ini harus barang dan jasa yang produksi ini adalah halal ya. Halal pada setiap tahapan produksi. Semuanya harus halal, mulai dari proses produksi bahan baku menjadi barang jadi hingga sampai supply chain manajemennya juga gitu. Ya, kemudian yang kedua adalah mencegah kerusakan. Ini filosofi yang sangat prinsip di dalam Islam ya, teman-teman. Jadi jangan sampai ketika kita selaku pengusaha ini nanti malah justru akan merusak alam ya. Jadi kita harus mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi ya, memelihara keseimbangan alam, ketersediaan sumber daya alam. Terus kemudian yang ketiga adalah mencapai kemakmuran. Inilah kemuliaan bisnis dalam Islam. Jadi produksi nanti dimaksudkan ini memang untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat dalam mencapai kemakmuran. Jadi kebutuhan ini harus dipenuhi berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama ya. Misalnya terkait tentang kebutuhan untuk tegaknya akidah agama, terpeliharanya nyawa, akal, keturunan, kehormatan, serta kemakmuran yang sifatnya material. Terus kemudian yang selanjutnya adalah tentang kemandirian umat, teman-teman. Jadi kemandirian umat ini artinya produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan yang namanya kemandirian umat. Bagaimana caranya supaya umat ini bisa mandiri? Dan yang terakhir adalah kualitas. Nah, jadi produksi dalam Islam kaidahnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik kualitas spiritual, mental maupun fisik. Inilah sekilas tentang produksi dalam Islam ya. Baik, selanjutnya adalah tentang layout nih. Nah, layout ini bicara tata letak ya, teman-teman. Jadi layout ini merupakan suatu proses dalam penentuan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisiensi produksi maupun efisiensi operasi. Jadi layout ini memang dirancang berkaitan dengan produknya, prosesnya, sumber daya manusianya, termasuk juga lokasinya ya, supaya bisa tercapai efisiensi operasi begitu. Nah, oke. Jadi pada umumnya sih teman-teman ya, jenis layout ini didasarkan pada beberapa situasi ya, ada beberapa situasi dalam penentuan layout ini. Nah, yang pertama adalah situasi fixed position.
Jadi layout jenis ini memang ditujukan pada proyek yang karena ukuran, bentuk atau hal-hal yang lainnya ini menyebabkan tidak memungkinkan untuk memindah-mindah produknya gitu ya. Misalnya kayak perusahaan pembuatan kapal. Ini kan nggak mungkin mindah-mindah barang sebesar itu, termasuk pembuatan pesawat ya. Jadi ini adalah keterkaitan dengan posisi tetapnya, fixed positionnya. Nah, ini jadi layoutnya ya harus tetap di sana terus gitu. Terus kemudian ada juga berkaitan dengan orientasi proses atau proses oriented. Nah, proses oriented ini didasarkan pada proses produksi barang atau pelayanan jasa. Nah, ini bisa dilakukan ya secara bersamaan, misalnya meskipun pada produk atau jasa yang berbeda, tapi tetap bisa dilakukan secara bersamaan. Misalnya kayak di rumah sakit itu kan layanannya semuanya ya, tata letaknya, tata lokasinya ini bisa diupayakan ya dalam satu lokasi untuk melayani beberapa jenis layanan. Ada ronsen, ada ICU, ada ini kan tetap bisa dalam sebuah satu lokasi begitu. Nah, tapi ada juga ya yang memang layoutnya ini harus mengikuti prosesnya ya, artinya secara fungsional begitu ya. Secara fungsional misalnya kayak perusahaan-perusahaan tekstil ya, nanti akan dikelompokkan menjadi misalnya kayak kalau dalam industri tekstil misalnya apa, mesin pemotong nanti dikelompokkan ke suatu area tertentu ya. Kemudian mesin jahit juga dikelompokkan dalam suatu area tertentu. Nah, inilah namanya adalah proses oriented. Kemudian yang ketiga adalah office layout. Office layout ini berkaitan dengan tata letak kantor, teman-teman. Ya, jadi nanti misalnya kayak posisi pekerja ada di mana, peralatan kerjanya di mana, tempat yang diperuntukkan untuk mengolah informasi di mana, begitu ya. Ini adalah berkaitan dengan office layoutnya. Kemudian yang selanjutnya ada retail and service layout. Retail and service layout ini adalah tata letak pelayanan, tata letak perdagangan eceran begitu ya. Jadi ini nanti berkaitan dengan pengaturan dan lokasi tempat serta arus bermacam produk atau barang agar lebih banyak barang yang dapat dipajang sehingga lebih besar penjualannya begitu. Ini biasanya kayak apa ya, supermarket gitu ya, swalayan dan seterusnya. Terus kemudian adalah warehouse layout. Warehouse layout ini adalah lebih ditujukan pada efisiensi biaya penanganan gudang dan memaksimalkan pemanfaatan ruangan gudang. Jadi tujuannya memang untuk memperoleh optimum trade-off ya antara biaya penanganan dan ruangan gudang, supaya ruangan gudang itu lebih efisien ya, tidak ada yang mubandir sedikit pun. Terus kemudian adalah terkait tentang produk layout. Nah, tata letak produk. Nah, layout jenis ini mencari pemanfaatan personal dan mesin yang terbaik dalam produksi yang berulang-ulang, teman-teman ya. Jadi ini sifatnya berlanjut, continue. Ini cocoknya ini ya, produksinya ini sudah terstandarisasi dalam jumlah yang besar. Dari misalnya kayak perakitan mobil nih, ya, itu kan tata letak produknya ini kan sudah ini ya, sudah berulang-ulang secara continue, prosesnya jelas seperti itu. Nah, perakitan gitu. Nah, oke ya teman-teman, jenis layout ini saya pikir sudah. Kemudian pemilihan teknologi. Nah, ini juga penting teman-teman, pemilihan teknologi yang akan digunakan nanti. Jadi dalam pemilihan teknologi ini pada prinsipnya adalah seberapa jauh derajat mekanisasi yang diinginkan. Ya tergantung usaha kita ini apa. Ya nanti derajat mekanisasinya disesuaikan begitu ya. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan dalam pemilihan teknologi adalah ketepatan. Apakah teknologi dengan bahan baku yang digunakan ini sudah tepat begitu. Terus juga termasuk adalah keberhasilan. Jadi teknologi yang kita gunakan ini apakah sudah berhasil dilakukan di tempat-tempat lainnya, misalnya begitu.
Terus kemudian apakah ada keberlanjutan ya teknologi selanjutnya. Nanti jangan-jangan teknologi yang kita gunakan ini tidak bisa diupdate, tidak bisa dikembangkan gitu. Termasuk juga besarnya biaya investasi teman-teman. Jadi biaya investasi ini juga penting. Teknologi kan mahal ya, pemeliharaannya juga mahal. Nanti maka biayanya harus dipertimbangkan ini besarnya gimana. Termasuk juga kemampuan tenaga kerjanya ya. Tenaga kerja kita itu bisa enggak makai informasi sistem informasi yang kita upayakan, teknologi yang kita gunakan. Ini kan berkaitan dengan itu. Kemudian juga pertimbangan lainnya misalnya kayak pertimbangan pemerintah, apakah pemerintah boleh memakai itu, tidak melarang aturan tidak, dan seterusnya. Ini terkait dengan pemilihan teknologi. Oke, selanjutnya adalah tentang economic order quantity, disingkat dengan EOQ. Nah, jadi perusahaan teman-teman itu biasanya punya masalah tentang persediaan. Jadi perlu analisis yang matang supaya perusahaan ini tidak kehabisan stok, tidak kehabisan barang, tidak kehabisan bahan baku. Intinya di sini, ini economic order quantity. Nah, jadi economic order quantity ini adalah sebuah metode teman-teman ya, sebuah metode di mana nanti kita bisa melihat jumlah pembelian bahan mentah pada setiap kali pesanan dengan biaya yang paling rendah. Artinya setiap kali memesan bahan mentah, perusahaan ini bisa menghemat biaya yang dikeluarkan. Itu prinsipnya kayak gitu. Prinsipnya adalah efisiensi. Jadi secara umum biaya yang diklasifikasi nanti adalah misalnya nanti biaya penyimpanannya bagaimana, biaya pemesanannya bagaimana, termasuk juga biaya total atau total cost-nya. Nah, ini ada rumus teman-teman. Jadi yang familiar dalam menghitung EOQ ya, EOQ ya, ini adalah dengan rumus ini. Jadi Q ya, Q ini adalah quantity. Quantity itu sama dengan akar 2 dikali demand dikali ordering cost dibagi dengan carrying cost. Ya, apa itu sih maksudnya? Ya, jadi quantity atau barang yang perlu kita amankan, bahan baku yang perlu kita amankan ini jumlahnya adalah akar dari 2 dikali permintaan ya, dikali permintaan dikali dengan ordering cost atau biaya pemesanannya berapa dibagi dengan CC. CC ini adalah carrying cost atau biaya penyimpanannya ya. Jadi ada rumus turunannya juga ini ya. Jadi biaya penyimpanan per tahun ini adalah sama dengan ya quantity atau jumlah persediaan tadi dibagi 2 dikali dengan carrying cost, biaya penyimpanannya berapa. Kalau biaya pemesanan ya ini sama, tinggal mengganti ini aja. Jadi biaya pemesanan ini demand, permintaan dibagi dengan quantity, jumlah persediaan dikali dengan sisi. Nah, sisi ini adalah biaya penyimpanannya berapa gitu. Nah, nanti kita kalau mau praktik nanti di video selanjutnya ya teman-teman, biar ini enggak terlalu lama. Terus kemudian safety stock. Nah, apa sih itu safety stock? Ya, safety stock itu adalah persediaan pengaman atau persediaan tambahan yang dilakukan perusahaan agar tidak terjadi kekurangan bahan. Nah, maka butuh yang namanya safety stock supaya tetap aman gitu. Persediaannya tetap aman, bahan bakunya tetap aman. Nah, maka butuh yang namanya safety stock. Nah, safety stock ini diukur atau dihitung dengan cara mengalihkan penjualan maksimal harian berapa dikali dengan lead time maksimum. Lead time maksimum ini adalah tenggang waktu pemesanan bahan baku. Biasanya paling lama berapa? Dikurangi ya, dikurangi dengan penjualan harian rata-ratanya berapa dikali lead time rata-rata atau tenggang waktu pemesanan bahan baku rata-ratanya berapa. Nah, ini nanti ketemu safety stocknya berapa gitu ya.
Terus yang terakhir adalah reorder point. Reorder point ini apa sih? Reorder point ini adalah waktu perusahaan akan memesan kembali atau batas waktu pemesanan kembali dengan melihat jumlah minimal persediaan yang ada. Jadi ini adalah berkaitan dengan menentukan kapan melakukan pemesanan, kapan ya, supaya ketika pesanan itu tidak telat gitu ya. Jadi ROP itu prinsipnya seperti itu. Nah, rumus dasarnya teman-teman, rumus dasarnya adalah ROP sama dengan LT kali D. LT ini adalah lead time ya, tenggang waktunya tadi, dikali dengan D. D ini adalah daily quantity, kebutuhan hariannya berapa, ditambah dengan SS. SS ini adalah safety stock yang kita tadi hitung tadi. Ini caranya begitu ya. Terus kemudian kalau rumusnya versi Wilson ya, versi Wilson ini ROP adalah sama dengan LT aksen dikali D aksen dikurangi N kali I. LT aksen ini adalah LT yang dihitung dalam hitungan bulan, jadi lead time-nya, tenggang waktunya dihitung berdasarkan bulanan, dikali D aksen. D aksen ini adalah daily quantity ya, dihitung juga dalam per bulan, dikurangi dengan N. N ini adalah sebenarnya pembulatan ke bawah antara LT aksen dibagi dengan T ya. Ya, ini pembulatan ke bawah, nanti nilai N-nya konstannya ketemu dikali dengan Q. Q itu adalah nilai EEQ perusahaan tadi yang kita tadi hitung tadi. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, saya pikir cukup semuanya apa yang ingin saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan ditanyakan di kolom komentar. Semoga nanti saya bisa menjawabnya. Terima kasih. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Sampai bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.